teman-teman sekalian, saya sekarang berada bersama Pater Feli OFM. Kita berdua sekarang sedang berada di suatu perpustakaan di Biara Fransiskan di Istanbul. Kita hari ini baru saja menyelesaikan sesi pertama dari suatu kursus tahunan yang diadakan oleh komunitas Fransiskan yang ada di Turki dengan tema dialog antar agama dan dialog ekumenis. Ini sebetulnya suatu tema yang dimaksudkan untuk keluarga Fransiskan dan juga untuk umat Katolik yang mengenal spiritualitas Fransiskan. Nah, saya sekarang berada di sini. Pater Feli adalah koordinator dari kursus ini dan dia juga memiliki pengalaman di sini di Turki ini dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dan kepercayaan. Nah, kita mau tanya-tanya kepada Pater Feli, kira-kira Pater Feli bisa memberi gambaran ya kepada kita, mengapa kursus ini diadakan dan bagaimana ya kursus itu berlangsung setiap tahun, para saudari dan saudara yang hadir di komunitas di Istanbul ini memberi warna pada dialog yang diadakan setiap tahun ini. Baik, terima kasih Pater Andre dan juga selamat kepada teman-teman yang menonton channel ini. Jadi selama beberapa hari ini kami berjumpa dengan saudara-saudari dari berbagai negara, para Fransiskan dari berbagai negara, dan saya sangat senang sekali karena tahun ini ada dua saudara kita dari Indonesia yang mewakili Indonesia lah, para Fransiskan Indonesia untuk hadir dalam kursus ini. Ya. Jadi kursus formasi bina lanjut untuk dialog antar agama dan ekumenis ini memang dipercayakan oleh Ordo kepada komunitas ini untuk melakukan kursus ini itu sejak tahun 2005 sebetulnya. Ini yang ke-16 ya? Ini yang ke-16 ya. Jadi memang kursus ini dibuat di Turki, terutama di Istanbul ini tentu sangat penting sekali bagi kita karena kita melihat memang bahwa Turki itu menjadi semacam jembatan gitu untuk antara Barat dan Timur itu. Jadi Turki itu menjadi tempat yang sangat strategis juga untuk perjumpaan kita gitu ya, perjumpaan antara tradisi yang berbeda itu. Lalu kursus ini memang komunitas juga mempercayakan saya untuk menjadi koordinatornya. Dan memang kita melihat selama beberapa hari ini, memang kursus ini dibagi dalam boleh dikatakan 3 bagian. Jadi pertama itu adalah terutama temanya tentang dialog antar agama. Dalam hari ini untuk konteks Turki tentu saja dialog dengan saudara-saudara kita kaum Muslim. Lalu kemudian di bagian yang kedua itu adalah dialog ekumenis. Jadi karena di Turki itu kita punya banyak sekali gereja gitu, gereja. Jadi ada gereja Ortodoks, gereja Armenia, lalu kemudian dari gereja Protestan itu banyak sekali. Lalu kemudian ada juga dari gereja Ritus Kaldea misalnya, dan masih ada beberapa gereja lain itu. Dan bagian yang ketiganya adalah dari kursus itu adalah kita mengunjungi tempat-tempat sejarah gitu ya. Terutama tahun ini memang kami berinisiatif untuk mengajak para saudara untuk mengunjungi 7 gereja di Asia. Memang kita tahu di dalam sejarah gereja misalnya orang bilang itu kan Yerusalem itu sebagai tanah suci yang pertama. Lalu kemudian Turki itu sebagai tanah suci yang pertama di Yerusalem itu karena Yesus itu lahir di sana. Lalu kemudian Turki itu sebagai tanah suci yang kedua karena gereja itu lahir di sini gitu, di kota Antokia. Misalnya itu kan bagian dari Turki. Lalu kemudian memang kursus ini kita ajak saudara-saudara yang datang itu untuk membagikan pengalaman mereka dari konteks mereka masing-masing. Jadi tahun ini memang sangat beragam. Tadi ada yang dari Indonesia, lalu kemudian ada yang dari Filipina, lalu kemudian ada yang dari Afrika,
lalu kemudian ada yang dari Amerika, dari Kolombia, lalu kemudian dari Italia, Beragam ya, lalu bahasanya dari berbeda-beda ya. Polandia. Ya. Jadi kita tahun ini memang, kalau sebelumnya itu kita pakai 4 bahasa. Tahun 2019 kali lalu kita coba pakai 4 bahasa, bahasa Italia, bahasa Inggris, lalu kemudian bahasa Prancis, lalu bahasa Spanyol. Tapi tahun ini kita fokus 3 bahasa saja ini, yaitu bahasa Inggris, bahasa Italia, dan bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Tapi kan dalam kenyataan waktu kursus kemarin kita lihat ada 2 bahasa tambahan, bahasa Spanyol dan juga bahasa Turki sendiri. Karena para imam misalnya yang datang yang mewakili imam salah satu masjid di sini juga dia berbicara dalam bahasa Turki gitu. Dan itu menurut saya momen yang sangat menarik sekali, itu adalah perjumpaan dengan saudara-saudara kita dengan pengalaman yang sangat beragam. Jadi kursus ini sebetulnya memang dibuat itu tidak hanya dalam bentuk teori sebetulnya, tapi lebih kepada pengalaman-pengalaman konkret orang-orang. Jadi orang-orang yang berpengalaman di negaranya, misalnya kita dari Indonesia, kita sudah punya pengalaman banyak berkaitan dengan perjumpaan dengan tradisi-tradisi yang lain, dengan budaya lain. Lalu kemudian datang ke sini untuk membagikan pengalaman kita kepada orang, untuk memperkaya orang lain, tapi juga kita juga mendengar pengalaman dari saudara-saudara kita yang hidup di konteks yang berbeda juga. Jadi dari situ sebetulnya kursus ini dibuat supaya kita juga bisa belajar dari saudara-saudari kita dari tempat lain gitu. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menjalani hidup mereka gitu, dan juga menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka misalnya. Nah, dari situ sebetulnya ini sangat memperkaya diri kita sendiri, tapi di pihak lain juga kita bisa membantu orang lain, memperkaya orang lain. Bayangkan dalam kursus kemarin itu ada saudara yang sangat ini sekali ketika mendengar tentang Indonesia. Jadi kan antusias sekali mereka mendengar tentang Indonesia, karena mereka hanya pikir Indonesia itu, ketika kita menjelaskan Indonesia itu ada banyak sekali pula di sana dengan berbagai macam bahasa dan budaya dan lain sebagainya. Itu mereka sangat antusias sekali mendengar itu. Jadi memang kemudian kursus ini memang dibuat dalam rangka itu, jadi membantu saudara-saudara untuk membangun semangat dialog itu. Memang akhir-akhirnya memang pertamanya itu dari diri kita sendiri juga. Apakah kita mau membuka diri? Harus mulai dari harus diri mulai kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri. Kita membuka diri terhadap orang lain. Maukah kita untuk berbagi kekayaan yang kita miliki kepada orang lain? Maukah kita juga untuk mendengar? Gitu. Jadi itu menurut saya ide standarnya dari dari kursus ini. Memang ada banyak hal lain sebetulnya, tapi bagi saya sih selama beberapa tahun berkarya di sini, lalu kemudian mengikuti kursus ini memang sangat kaya sekali dalam arti membuka cakrawala berpikir kita, membuka juga hati kita terhadap perbedaan, keragaman itu. Ternyata hidup ini sangat luas dan kaya. Jadi itu selama berapa hari ini kita akan bergulat dengan itu kan. Dan saudara-saudara kita dari negara-negara lain juga ketika mereka datang juga mereka bergulat tentang itu, perbedaan itu, mulai dari kelompok yang selama kursus ini gitu. Itu bagi saya sangat menarik. Sehingga memang diharapkan bahwa setelah kursus ini selesai, lalu kemudian saudara-saudara kita yang menjadi perwakilan dari berbagai negara itu, mereka akan pulang dan bisa juga mencoba menemukan hal-hal baru gitu, inisiatif-inisiatif baru untuk perjumpaan itu di konteks mereka masing-masing gitu. Saya sendiri sungguh mengalami ya tadi yang dikatakan oleh Pater Feli itu, bahwa datang dari Indonesia ke Turki, kemudian berjumpa dengan saudari dan saudara yang datang dari benua yang lain, negara yang lain, dengan bahasa yang lain, dan bagaimana kita ketika duduk makan bersama, ketika duduk untuk ngobrol, ketika kita berdoa bersama dengan bahasa yang berbeda, dan kita sendiri harus berusaha untuk
ya menggunakan, mengerti bahasa yang berbeda itu sudah menunjukkan bahwa kita sebagai peserta kursus ini sudah memang dikondisikan ya untuk memang berdialog sehari-hari ya, belajar berjumpa dengan saudari dan saudara kita yang berbeda. Nah, dan dalam hal itu saya merasa kursus ini sangat menarik dan memang sangat kaya seperti yang dikatakan oleh Pater Feli tadi. Mungkin Pater Feli bisa memberi menggarisbawahi kata-kata kunci yang penting sebagai pesan bagi kita, sebagai ya prinsip dasar sikap kita yang harus kita sadari, yang harus kita pegang dalam hidup kita sehari-hari, karena dialog pada akhirnya adalah suatu realitas yang harus kita hidupi sehari-hari di komunitas kita, di masyarakat kita, di gereja kita. Silakan Pater Feli. Baik, terima kasih Pater Andre. Saya rasa hal yang paling penting sebetulnya itu terutama dalam perjumpaan itu adalah soal keberanian untuk melampaui ketakutan itu. Karena seringkali kita takut untuk keluar dari diri kita sendiri, takut untuk berjumpa dengan perbedaan, takut untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain. Padahal juga saudara-saudara kita yang lain juga mengharapkan kita untuk datang mendekat mereka gitu ya. Keberanian kita ya. Lalu kemudian memang kita dipacu atau digugah untuk berani melampaui ketakutan itu. Jadi saya selalu belajar dari semangat Santo Fransiskus Assisi itu, ketika dia di tengah perang salib itu, ya, di tengah banyak orang mengatakan lebih baik jangan untuk melakukan itu, tapi dia berani untuk datang dan menjumpai Sultan. Jadi keberanian untuk melampaui ketakutan itu saya rasa hal yang paling penting, karena salah satu tantangan yang dihadapi kita sekarang ini adalah orang takut itu berjumpa dengan orang lain yang berbeda gitu. Jadi itu satu. Yang pertama itu adalah keberanian untuk melampaui ketakutan, berani untuk mengambil inisiatif yang pertama untuk maju berdialog ya, untuk membuka diri dengan saudara-saudara kita. Kalau kita membuka diri terhadap orang lain, tidak ada sesuatu yang hilang juga dari diri Anda gitu, dari diri kita gitu. Jadi kita berani untuk membuka diri kita kepada orang lain, berani untuk berjumpa dengan orang lain. Dan hal yang paling penting kemudian adalah perjumpaan itu sebetulnya yang mengubah kita. Jadi perjumpaan itu bisa mentransformasi diri kita sendiri. Jadi perjumpaan itu sangat penting sekali. Jadi bisa mengubah orang lain, tapi bisa juga mengubah diri kita, mentransformasi diri kita. Jadi itu kan selama hari-hari ini kan kita bicara tentang dialog itu bagaimana untuk mentransformasi diri. Itu adalah menjadi tantangan yang memang sangat sulit gitu. Jadi bagaimana kita mengubah sampai kepada perubahan diri itu, sampai kepada yang namanya pertobatan itu, pertobatan diri. Jadi saya rasa kita sebagai Fransiskan juga sangat menekankan itu, pertobatan terus menerus gitu. Hal terakhir yang menjadi pesan kepada untuk orang-orang muda, terutama juga untuk para saudara-saudara Fransiskan, saudara-saudara saya di Indonesia, penting sekali untuk mempelajari bahasa. Jadi kita tahu bahasa itu kan dikatakan salah satu unsur kebudayaan itu. Pintu ya. Jadi pintu masuk, bahasa itu pintu masuk. Pintu masuk untuk membantu kita untuk mengenal budaya setempat. Jadi pengalaman saya berkarya di tempat ini, bahasa itu menjadi penting kemudian, karena ketika kita mengenal bahasa, kita kemudian mengenal sensitivitas orang-orang setempat gitu ya. Dan ketika kita mengenal dan merasakan sensitivitas orang-orang setempat, dan di sana kemudian kita bisa berdialog. Betul. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengetahui bahasa setempat. Gitu. Jadi penting sekali untuk saudara-saudara kita, orang-orang muda terutama, sekarang itu saatnya kalian untuk mempelajari bahasa. Jadi tetap semangat untuk berani untuk keluar dari diri sendiri itu. Perjumpaan itu kadang juga membuat kita itu mengubah seluruh pikiran-pikiran negatif kita. Ketika kita takut untuk berjumpa, lalu kemudian memang ketakutan itu sebetulnya karena ada pandangan-pandangan negatif kita terhadap saudara-saudara kita ya, dari keyakinan yang lain. Tidak usah pikir perjumpaan atau dialog itu melalui hal-hal yang sangat hebat.
dalam perjumpaan hidup sehari-hari. Bahkan melalui pembicaraan-pembicaraan sehari-hari itu kemudian terbangun relasi itu, dialog itu gitu. Ya. Nah, pertanyaannya untuk kita adalah apakah kita berani tidak? Gitu. Apakah kita mau membuka diri kita atau tidak? Jadi terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara dari Indonesia, dan saya sangat bangga juga bahwa ternyata kita juga bisa memberi kesaksian kepada berpartisipasi, memberi kesaksian kepada teman-teman kita dari negara-negara lain. Ya. Harus berani melawan ketakutan, berani keluar dari diri sendiri, batas-batas yang membatasi hidup kita, ruang-ruang yang menutup kita, supaya kita menemukan ruang yang lebih luas ya. Salah satunya tadi dipesan oleh Pater Feli, kita kalau mau berdialog belajar bahasa supaya kita bisa mengerti budaya setempat, merasakan sensitivitas kultur di tempat di mana kita berada. Teman-teman sekalian, mari kita belajar untuk berdialog mulai dari diri kita sendiri, komunitas, keluarga, gereja, masyarakat kita, dan semoga dengan spirit dialog yang sering dan semakin kuat diserukan oleh Paus Fransiskus itu, gereja kita, dunia kita sungguh-sungguh menjadi suatu komunitas yang terus berdialog satu sama lain sebagai saudari dan saudara. Salam hangat dari kami berdua dan semoga spirit dialog terus mewarnai hidup kita. Pater Feli, coba katakan salam atau terima kasih dalam bahasa Turki ya. Dalam bahasa Turki, çok teşekkür ederim. Yani baktığınız için, seyrettiğiniz için bu kanal çok teşekkür ederim. Jadi terima kasih telah mengikuti atau mendengarkan kami di kanal ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua juga memiliki semangat yang sama untuk menyebarkan itu, semangat dialog itu. Jadi semangat perdamaian dan kasih itu kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Salam kasih, Pace Bene.